Nah, kalian harus ingat nih, di kisah One Piece yang penuh dengan legenda, mitos, dan kekuatan misterius itu ada satu pertanyaan besar yang belum terjawab secara tuntas. Siapakah sebenarnya para iblis yang muncul dalam ceritanya? Dari mana asal-usul mereka nih? Jika selama ini mereka itu dianggap sebagai makhluk mitologis ya nakama, sebuah penelusuran mendalam menunjukkan bahwa para iblis ini sangat mungkin merupakan wujud nyata dari peradaban kuno yang pernah hidup jauh di bawah tanah. Mereka bukan sekedar bayangan gelap dari masa lalu, tetapi sisa-sisa nyata dari ras kuno yang disebut sebagai Ancient Giant, ras raksasa yang jauh lebih besar dan kuat dari para raksasa Elbap yang kita kenal sekarang ini. Nah, di sini teori ini menyatakan bahwa elemen tersembunyi dalam cerita One Piece itu lubang raksasa di dunia ya, seperti Enies Lobby hingga Mother Flame dan proyek Numbers sendiri itu semuanya tampak mengarah pada satu kebenaran mengejutkan seperti Abyss, bahwa iblis dalam dunia ini bukanlah makhluk rekaan, melainkan sisa-sisa dari Ancient Giant yang datang dari dunia bawahnya. Dunia yang konon memiliki matahari sendiri, yakni struktur terbalik dan sejarah kelam yang ingin dikubur oleh pemerintahan dunia. Itu melalui potongan sejarah inilah kita diajak menyelami asal-usul sebenarnya dari kekuatan terbesar di kisah One Piece-nya. Yos, ini menarik nakama. Selamat datang teman-teman. Kita akan bahas seluruh cerita rasional berdasarkan manga update ya yang sudah ada dengan Min di sini, Joy Boy The Library of Nika. Let's go, kita mulai ceritanya. Oh ya, biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe di channel ini ya, dan bantu ramein video ini pula. Oke, disclaimer, ini adalah hipotesa dari teori resmi, bukan alur cerita. Kita udah menandai di bagian atas thumbnail alur teori dan juga alur cerita. Jadi feel free nakama lebih menikmati yang versi mana silahkan. Yuk kita lanjutkan. Jadi tuh gini nakama, konon ya para iblis yang menghantui Elbap itu bukanlah makhluk hayalan semata loh, tapi berasal dari kedalaman lubang misterius di dunia. Mereka tuh menyerbu negeri para raksasa, memicu kekacauan dan mengubah para prajurit Elbap menjadi sosok mengerikan yang disebut iblis. Padahal Elbap sendiri itu adalah bangsa yang memuja dewa matahari kan. Anehnya beberapa dari mereka tuh justru malah menjadi pemuja entitas gelap yang bertolak belakang. Sosok yang bisa disebut sebagai dewa malam dan juga sebagai iblis itu. Sosok bernama Nika yang mereka sembah itu bukanlah fiksi aja. Ia diyakini pernah benar-benar adalah seorang prajurit legendaris dari zaman kuno. Jika yang putih adalah Nika, maka bisa jadi yang hitam yang disebutkan sebagai iblis tersebut juga dulunya merupakan prajurit kuno pula kan. Wujud mereka itu sangatlah mirip, bertanduk besar, taring mencuat dari rahang itu, dan tubuh luar biasa besar layaknya raksasa purba. Penampilan mereka tak ubahnya dengan klan kuno dari ras raksasa itu sendiri, Ancient Giant. Nah, orang-orang itu sudah mulai menebak-nebak siapa kan. Saat ini hanya dua Ancient Giant yang sudah pasti diketahui, Owars dan juga cucunya Little Owars Junior. Tapi dunia juga mengenal Numbers kan, makhluk gagal hasil eksperimen yang dibuat pemerintahan dunia di Panghazar sendiri. Mereka itu mirip iblis loh, besar, menyelamkan, dan punya penampilan beragam seperti monster. Mereka ini kemungkinan adalah hasil tiruan dari Ancient Giant yang gagal itu. Satu ciri menarik dari para Ancient Giant itu adalah tanduk dan taringnya yang sangatlah khas, sama seperti yang dimiliki para iblis. Namun ada satu perbedaan mencolok nakama, sayapnya. Iblis terlihat memiliki sayap ya, sementara Ancient Giant tidak sama sekali. Tapi mungkinkah ini hanyalah asumsi? Ya, rambut panjang para Owars selalu menutupi punggung mereka kan. Bisa jadi di balik rambut itu tersembunyi sayap kecil yang tak lagi mampu untuk terbang, seperti orang-orang dari Skype ya kan. Nah, jika benar demikian, maka para iblis sebenarnya adalah para Ancient Giant yang dulu bisa terbang, lalu kehilangan kemampuan itu seiring berjalannya waktu. Mereka mungkin dulunya itu berasal dari dunia bawah tanah yang terang karena energi misteri dan penuh warna seperti Taman Eden di bawah tanah. Di masa lalu, para prajurit Ancient Giant itu muncul dari lubang besar yang menganga ke dalam bumi, lalu naik ke permukaan dan dianggap sebagai iblis oleh manusia. Mural kuno yang tertulis di pohon Adam itu menggambarkan lubang besar yang menembus dunia bawah kan. Dari situlah kemungkinan para iblis itu berasal, atau lebih tepatnya para Ancient Giant muncul dan mulai
mulai perang besarnya kala itu. Di dunia bawah itu dipercaya memiliki sumber energi kuno yang sangatlah besar, bahkan bisa jadi cikal bakal Mother Flame yang kini jadi rebutan banyak pihak. Meski ragam ilmuwan jenis seperti Vegapunk tidak bisa menciptakan manusia raksasa Five Elders dengan mudah menghadirkan makhluk sebesar itu, bahkan lebih besar dari giant biasa. Ini menunjukkan bahwa teknologi mereka mungkin berasal dari zaman kuno di masa lalu. Obsesi untuk menguasai kekuatan para giant ini sudah ada sejak zaman dahulu ya. Dengan kata lain cuy, keinginan untuk mengendalikan para giant purba ini telah melahirkan sesuatu, yakni buah iblis. Buah yang disebut-sebut sebagai kemampuan evolusi dari manusia kan, yang diinginkan oleh seseorang. Bisa jadi buah iblis itu adalah manifestasi dari harapan untuk mengendalikan kekuatan raksasa kuno, kekuatan dari para iblis itu sendiri. Ingat bahwa di masa lalu tubuh ancient giant itu begitu besar hingga dunia ini terlalu sempit untuk mereka. War sendiri tingginya itu 67 meter nakama, sementara cucunya itu hanya 60 meter. Ini menandakan mereka tuh perlahan mengecil seiring berkembangnya zaman kan. Bahkan sebelum dunia ini tenggelam ke laut sedalam 200 meter 900-an tahun lalu, benua tempat tinggal mereka pun juga sudah terasa sempit lagi. Dari sinilah muncul legenda tentang Fire River, tanah tak terbatas yang luasnya melebihi segalanya. Mungkin tempat ini benar-benar ada loh, daratan tanpa ujung, tanpa laut, tempat yang digambarkan dalam mural Elbaf sebagai lokasi orang-orang menggali energi bercahaya dari bawah tanah. Energi ini diyakini sebagai sumber dari konflik besar berikutnya. Energi ini pun diyakini sebagai akar dari Mother Flame dan pusat dari power plant pemerintahan dunia itu. Mereka mencoba menembus dunia bawah lagi untuk meraih sumber daya tersebut, mungkin dengan membuka kembali lubang raksasa kuno kan. Nah, dunia bawah yang dihuni oleh ancient giant itu mungkin dulunya adalah surga. Energi misterius yang bercahaya ngebuat tempat itu tidak gelap lagi, tidak dingin dan penuh kehidupan seperti negeri dongeng di bawah tanah. Bahkan teori dunia nyata seperti Hollow Earth atau teori bumi berongga menyebutkan ada dunia kedua di dalam bumi, lengkap dengan matahari di tengah-tengahnya. Jika begitu nakama, bisa jadi ancient giant itu berasal dari tempat semacam itu ya, tempat penuh lava, panas dan tekanan ekstrim pula. Karena itulah tubuh mereka besar, tahan panas, bahkan hidup tanpa pakaian. Salah satu dari mereka Awards mati karena suhu dingin ketika naik ke permukaan bumi. Itu ngebuktikan bahwa mereka itu berasal dari lingkungan yang bisa dikatakan super panas. Sorot mata para iblis pun menyala terang, seolah mereka terbiasa dengan kegelapan itu. Ini menunjukkan ya nakama, bahwa mata mereka itu berevolusi agar bisa melihat dalam gelap seperti makhluk bawah tanah pada umumnya. Di sisi lain ada legenda misteri dari ras raksasa bahwa mereka itu bisa melarutkan batu hanya dengan udara. Belum pernah diperlihatkan dalam cerita sih memang, tapi bisa jadi legenda itu berasal dari zaman ancient giant itu kan. Menarik nih, karakter lilin seperti Big Mom itu memiliki mata menyala seperti para iblis. Ia juga bisa melelehkan batu dengan air liurnya kan. Ini bisa jadi petunjuk bahwa dirinya itu terikat dan terkait dengan ancient giant, atau setidaknya menerima kekuatan yang diwariskan dari mereka. Bakalah menarik sih. Lalu nakama, ada lubang besar lain yang bukan hanya buatan baru, tetapi ini telah ada sejak zaman purba ya. Enies Lobby adalah salah satu contohnya. Di tempat ini terdapat gerbang raksasa yang disebut sebagai gerbang keadilan, yang itu mengarah ke lokasi-lokasi yang disebut sebagai neraka seperti Impel Down dan juga Marijoa. Mungkin gerbang ini dulunya adalah pintu ke dunia bawah ya, ke tempat asal para ancient giant. Meskipun ingat di sini itu banyak teori-teori yang mengatakan bahwa lubang tersebut adalah hasil dari Mother Flame atau kekuatan Uranus atau lain sebagainya, tapi tetap saja itu juga masih teori. Ingat ya nakama, di Impel Down terdapat level bawah tanah bernama New Kamalan yang dibangun oleh raksasa bernama Morley. Ia adalah pengguna kekuatan untuk tinggal di bawah tanah. Ia juga seorang Okama seperti pemimpin tempat itu saat ini. Menariknya, Morley itu memakai Trisula, senjata yang juga digunakan oleh salah satu Kurose yang disebut-sebut sebagai Okama. Teori Hollow Earth juga menyatakan bahwa arah gravitasi terbalik di dunia bawah, maka benda akan jatuh ke arah yang sebaliknya dari dunia permukaan. Karena itulah ancient giant berevolusi seperti kelelawar kan, makhluk yang hidup secara terbalik. Sayap mereka pun menyesuaikan diri untuk hidup dalam lingkungan seperti itu. Mungkin di masa depan itu kita akan melihat Awards atau cucunya menunjukkan sayap-sayap tersebut seperti kelelawar yang tersembunyi dalam ceritanya, dan itu juga yang ditampilkan oleh kekuatan Imu Domi Reverse.
bukankah malah seru tuh? Ingat bahwa dunia bawah tanah tempat asal para Ancient Giant itu bukanlah sekedar mitos. Ia mungkin benar-benar pernah belajar menjadi pusat peradaban besar sebelum munculnya dunia yang kita kenal sekarang ini. Saat para Giant pertama kali muncul di permukaan, ukuran mereka jauh lebih besar daripada Oars. Bahkan ukuran mereka bisa jadi setara dengan Papulo itu kan. Kebesaran tubuh mereka itu membuat tanah permukaan itu terasa benar-benar sempit, hingga pertarungan di antara mereka itu hanya menyebabkan kehancuran besar. Bayangkan nakama, jika makhluk seukuran gunung turun ke permukaan bumi dan mulai berjalan, satu langkah aja bisa menghancurkan satu desa kan. Maka tak heran ya makhluk semacam ini dijuluki sebagai iblis pula. Tapi yang menakutkan bukan hanya tubuh mereka, pandangan mata yang bersinar di tengah gelapnya malam itu. Saya seperti kelelawar dan kekuatan luar biasa ngebuat mereka itu tampak seperti legenda-legenda hidup kan. Beberapa dari mereka itu bertahan hidup membaur dan dari raksasa biasa di Elbaf. Tapi banyak juga yang kembali ke dunia bawah atau dikurung, bahkan dibekukan agar tidak membahayakan dunia. Dunia bawah itu punya legenda sendiri sebagai neraka tempat para iblis tertidur dalam gelapnya. Nah, seperti yang kita tahu di Elbaf sendiri ada raksasa-raksasa bertanduk kan. Orang-orang banyak mengait-ngaitkan itu dengan silsilah dari raksasa kuno itu sendiri. Nah, Loki dan juga Harald juga memilikinya. Apakah mereka itu ada hubungannya seperti Oars pula nih? Itu yang menarik ya. Nah, karena di sana itu salah satu dari mereka itu juga memiliki lambang tengkorak pula kan. Kalau nggak di kalungnya, yaitu ada di ikat pinggangnya seperti Loki. Namun ya nakama, pemerintah dunia tidak melupakan mereka itu. Justru sebaliknya, mereka ingin menguasai kekuatan para Ancient Giant. Lahirlah proyek-proyek seperti Panghaza dan juga yang lain sebagainya, diprakarsai seperti oleh Vegapunk dan juga Kaisar Klor. Yang menarik, kekuatan buah iblis ini juga disebut sebagai buah dari keinginan. Kekuatan ini akan menjadi sebuah kemungkinan luar biasa di peradaban ke depannya. Teknologi-teknologi yang dihasilkan sekarang ini sudah luar biasa, dan itu sepertinya juga berasal dari referensi dari masa lalu. Ingat, sekarang ini salah satu yang paling menarik ditunggu itu adalah kekuatan yang sebenarnya, apa yang ditampilkan dari balik simbol-simbol yang dikenal sebagai Abyss ya nakama. Karena itu sudah dimunculkan dari para kesatria suci. Abyss sendiri itu luar biasa karena kekuatan tersebut juga merupakan segel dan simbol dari segel Baphomet. Nah, segel Baphomet itu juga terreferensi dari iblis pula kan. Imu itu sudah menggunakannya dan juga para guru serta Holy Knight kesatria suci. Mungkinkah? Nah, dari lubang itulah muncul peradaban-peradaban yang itu mengambil kekuatan dari dunia bawah, dan hanya beberapa orang khusus yang menguasainya, termasuk adalah Imu itu sendiri. Kekuatan Domi Reverse itu malah luar biasa karena itu mengubah raksasa-raksasa Elbaf termasuk rekan dari Harald waktu kecil Tudori dan juga Brogy menjadi iblis seutuhnya. Kekuatan itu benar-benar luar biasa ya nakama. Dan di Elbaf itu sendiri, peperangan besar-besaran Ragnarok memang akan memperebutkan sesuatu yang sangat berharga. Sepertinya ada sesuatu yang menarik di Elbafnya kan. Dan Ragnarok itu akan menampilkan peperangan luar biasa dari berbagai masing dewa-dewa yang telah disebutkan. Salah satunya adalah sang dewa matahari yang jelas ya itu berada di kubur rakyat warga Elbafnya. Nah, jangan lupakan pula bahwa di sana juga ada Loki kan, yang kita tahu bahwa di chapternya kemarin itu ternyata dia yang dikenal sebagai anak terkutuk itu sejak kecil sudah dibuang oleh ibunya itu Astrid. Nah, dia itu juga bernasib cukup kasihan ya. Tetapi itulah yang akan ngebuat Loki itu bisa aja ngebuat plot twist baru untuk kisah hidupnya, bahwa dia itu bukanlah sebuah kutukan, tetapi pada akhirnya Loki sebagai penyelamat tertinggi yang bisa diandalkan di negeri Elbaf kan. Nah, kerjasamanya dengan Luffy, Gaban, Zoro, Sanji dan juga para kru Mugiwara itu akan menjadi sebuah daya tarik tersendiri di peradaban Elbafnya nanti nakama. Dan ingat ya, kekuatan mata Loki itu mungkin dikait-kaitkan sebagai Ace of Sauron itu akan berhubungan dengan legenda-legenda yang ada di Elbaf. Kalau nggak seperti serigala Fenrir, yaitu seperti ular Jormungandr. Nah, ke depan bakalan lebih seru lagi kan. Kekuatan yang bersumber pada iblis atau bahkan kekuatan raksasa kuno itu, Loki, Harald mungkin terkait dengan salah satunya karena mereka juga memiliki tanduknya kan. Karena itulah nakama, kalau kita simpulkan dari dua paragraf akhir ini ya, kesimpulannya dari keseluruhan rangkaian
rangkaian penelusuran ini bisa disimpulkan bahwa para iblis yang menyerang Elbaf kemungkinan besar adalah bentuk baru atau evolusi dari Ancient Giant yang dulu hidup di dunia bawah tanah. Mereka pernah menjadi kekuatan dominasi dari zaman kuno, terbentuk oleh lingkungan ekstrim energi misterius yang kini dikenal sebagai cikal bakal Mother Flame itu sendiri. Kekuatan mereka begitu luar biasa hingga dicari oleh pemerintahan dunia dan bahkan dipercayai sebagai inspirasi terciptanya buah iblis, kekuatan yang lahir dari keinginan dan ambisi besar seseorang manusia. Selain itu, dengan koneksi kuat antara Ancient Giant, Iblis, Proyek Number hingga gerbang-gerbang yang disebut sebagai jalan menuju neraka itu, kisah One Piece menyimpan sejarah gelap yang belum terungkapkan sebelumnya. Dunia bawah tanah yang digambarkan dalam teori Hollow Earth itu bukan hanya fiksi belaka dalam kisah ini ya, melainkan fondasi dari kekuatan kuno yang suatu hari bisa bangkit kembali. Ketika lubang raksasa terbuka lagi, bukan hanya kebenaran yang akan muncul, tapi juga bencana besar yang telah lama tertidur di dalam kedamaian bumi. Nah, untuk Elbaf sendiri itu sepertinya mereka juga tak akan tinggal diam, karena Luffy sekarang itu sudah bekerja sama dengan Loki, sepertinya akan melawan apapun kekuatan yang bersumber dari dunia bawah iblis atau sekalipun kemampuan yang dikenal sebagai Domi Reversi milik pemimpin tertinggi pemerintahan dunia, Im sama Nakama. Wow, ke depan bakalan lebih seru lagi sih bagaimana penggambaran kisah One Piece itu. Jadi itulah tadi Nakama bahasan kita mengenai apa yang terjadi pada peradaban One Piece ke depannya. Terima kasih banyak telah menonton cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat langsung aja ya komentar di bawah dan kita akan usahakan respon, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya Nakama, dan Joy Boy Sang Nika telah kembali ke peradaban One Piece.